yang sama-sama kita muliakan Ketua Perguruan Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, yang sama-sama kita muliakan Wakil Pimpinan Mudir Pesantren Matla'ul Anwar, para asatidz, ustadzat, baik yang ada di lingkungan pesantren Matla'ul Anwar ataupun beberapa pesantren yang lain yang hadir pada malam hari ini, serta anak-anak kami semua yang kami cintai, putra putri rahimakumullah. Satu kebahagiaan sekaligus kebanggaan kami bisa hadir di tengah-tengah para kiai, para asatidz, ustadzat, serta anak-anak kami semua, yang mana tadi sempat disampaikan oleh beliau Ustadz ketika di awal, tidak diduga-duga malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim secara langsung. Ini semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi alamat kebaikan. Kita semua bisa saling syafaati nanti di yaumil qiyamah di bawah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari awal ketika ada kunjungan dari Pak Kiai dari Perguruan Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat dan juga pesantren Matla'ul Anwar, beberapa bulan yang lalu kami sudah ada niat untuk bisa berkunjung bersilaturahim kepada para kiai, para asatidz, ustadzat, dan kepada anak-anak kami semua. Namun ternyata takdir Allah lebih cepat dari yang kami rencanakan, karena di antara salah satu ada 3 orang ya, ada 3 orang santri kami dari santri Atin, yang mana mereka melaksanakan pernikahan di beberapa hari ini. Kemarin di hari Jumat telah dilaksanakan akad nikah salah satu santri Atin, tentunya yang sudah hatam 30 juz ya. Jadi yang masih 20, 10 sabar dulu. Kemarin di hari Jumat diadakan akad nikah salah satu santri kami, putri dari Ketua MUI Kota Pontianak. Selanjutnya insya Allah pada besok akan dilaksanakan akad nikah. Kalau tadi disebutkan qariah kita dari Teluk apa ke? Kedai. Kedai ya, dari Teluk Pekedai. Nah, ini masih jauh lagi di daerah Kuala Karang. Tahu ya? Kuala Karang itu masih jauh lagi. Ya? Ujungnya lagi. Nah, ujungnya Pekedai lagi. Nah, itu Kuala Karang. Itu ada 2 orang santri kami yang putra itu juga sudah hatam 30 juz, putrinya juga hatam 30 juz. Mudah-mudahan anak-anak kami semua juga termotivasi, semuanya insya Allah menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat informasi kalau suasana hari-hari ini itu angin kencang menuju Teluk Pekedai ya, dan Kuala Karang. Itu katanya kalau sudah angin kencang itu hempasannya luar biasa ya. Maka saya tidak heran ketika tadi Ananda Qariah ya, suaranya itu banyak variasinya. Itu mungkin karena sering terombang-ambing ombak ini. Masya Allah, kita doakan ya, mudah-mudahan
kawan kita diberikan kemudahan, kesuksesan dalam rangka untuk syiar Islam. Nanti dia berhasil untuk bisa menjadi juara, bukan juara yang kita cari, tetapi syiarnya. Sedikit ingin saya bercerita, kurang lebih 21 tahunan yang lalu ya, di 2001 alhamdulillah kami menjuarai musabaqah hifdzil Quran tingkat nasional juara 1 20 juz di STQ Nasional Jakarta 2001. Kemudian mewakili Indonesia untuk cabang 20 juz tingkat internasional di Mekah Al-Mukarramah 2001. Ini bukan untuk sombong ya, tapi untuk motivasi kepada adik-adik kami semua. La fakhra, bukan untuk sombong. Karena Rasulullah sendiri beliau mengatakan, saya adalah tuannya Walad Adnan. La fakhra, kata beliau ya. Kemudian di tahun 2002 alhamdulillah mendapat kehormatan kembali. Kalau 2001 tingkat internasional di Mekah Al-Mukarramah 20 juz, tahun 2002 mewakili Indonesia di tingkat internasional 30 juz di Dubai. Insya Allah semua mengenal Dubai ya, sebelahnya Pak Kedai, namanya hampir mirip. Jadi Dubai itu dia urusan apapun tidak mau nomor 2. Kalau ada bangunan pencakar langit di mana yang tertinggi, dia tidak mau kalah. Dia harus bikin yang paling tertinggi. Itu Dubai. Kalau ada satu wisata yang sangat indah, dimanapun tempatnya, Dubai harus bikin yang lebih indah. Itu Dubai. Termasuk pelaksanaan musabaqah tilawatul Quran tingkat internasional dari beberapa tempat, beberapa negara pelaksana, diantaranya untuk khusus 30 juz. Di sana ada Mekah Al-Mukarramah, di sana ada Mesir, ada Yordania, ada Tunisia, ya, ada di Iran, dan ada di Dubai. 30 juz. Jadi kalau tingkat nasional juara 6 besar, insya Allah masih kebagian untuk bisa berangkat ke internasional, karena paling tidak ada 6 negara yang melaksanakan. Biasanya yang juara satunya akan dikirim ke Dubai, dikirim ke Dubai. Dan di Dubai itu saking istimewanya, ketika saya berangkat, pesan dari Pak Menteri Agama pada saat itu, kata beliau, saya masih usia 21 tahun ya. Kata beliau, di sini ada santri yang 21 tahun? Nggak ada ya. Kata beliau, Fahmi, kata beliau, jangan bikin malu Indonesia. Maksudnya apa? Beda dengan tempat-tempat MTQ internasional yang lain. Kalau di Dubai itu kita berangkat ke sana mewakili negara masing-masing, khusus 30 juz, satu negara hanya 1 orang. Ya. Dipilih yang terbaik dari masing-masing negara, kurang lebih 80 sampai 86 negara di dunia. Sampai di sana kita dijemput iring-iringan Mercy. Ya. Tadi saya bilang Dubai yang ya, selalu yang Habis itu di pinggir-pinggir jalan banyak pamflet, ya, banyak umbul-umbul. Laksana kalau di Indonesia sedang ada lomba olahraga, PON, ya, atau kalau yang bola AFF, ya. Ini semaraknya itu kayak olahraga. Itu Dubai. Lalu ditempatkan di hotel yang terbagus. Tapi ketika masuk sampai di hotel itu tidak langsung registrasi dapat kartu atau kunci kamar.
tetapi dipersilakan untuk masuk satu ruangan. Di sana sudah standby ada beberapa orang syekh di kursinya, di mejanya masing-masing, ya, para masyayikh. Lalu peserta yang datang dari perwakilan negara-negara tadi itu dipersilakan untuk maju, ya, maju, disuruh menjawab 3 soal, 1 sampai 10, 11, 20, 21, 30, harus lancar. Kalau tidak lancar, panitia datang, tidak dikasih kunci kamar, tapi dikasih tiket pulang. Nah, dikasih tiket pulang ke negaranya masing-masing. Berarti Anda tidak hafal Quran. Kenapa Anda ke sini? Nah, ya, Dubai harus yang Nah, jadi seperti itu. Itu magnetnya itu luar biasa, ya. Nah, itu di tahun 2002. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya mendapatkan urutan ke-6 dari 80-an negara. Ketika saya pulang, usia saya 21 tahun, ditanya oleh Menteri Agama, Arab Saudi juara berapa? Kata beliau. Arab Saudi juara di atas 10 besar, Pak. Sampai berapa? 6 besar. Kata beliau, senang luar biasa, ya. Ditanya lagi, dapat hadiah berapa? Saya jawab 18.000 US dollar. 18.000 US dollar. Pada saat itu kursnya di tahun 2002 itu masih 10.000. Kalau sekarang udah 14.000 lebih kan? Nah, pada saat itu 10.000. Kata beliau, oh berarti kalau di total kurang lebih 180 juta. Baik, kata beliau, saya genapi, kata Pak Menteri Agama. Besok datang ke ruangan saya. Ya, alhamdulillah begini-begini pernah satu ruangan berdua dengan Pak Menteri Agama. Berkat apa? Berkat Al-Quran. Kata beliau, saya genapi, saya tambah 20 juta di tahun itu 2002, dan ini masih bujangan. Masih bujangan. Kalau ada yang seperti ini kira-kira gimana? Ada yang siap menerima jadi mantu? Nah, ayo, ini para putra harus termotivasi. Adik-adik kalau dibayangkan 200 juta pada tahun 2002 itu kalau sekarang udah luar biasa, mungkin setengah miliar kalau kurs yang sekarang, ya. Nah, kira-kira adik-adik bayangannya punya uang sekian itu sedikit apa banyak? Banyak, ya, banyak. Nah, kira-kira kalau kalian punya itu dibuat beli apa? Kalau beli kerupuk, ya, itu berapa truk? Nah, dibelikan HP. Nah, tapi adik-adik kami semua, ya, adik-adik kami semua. Jadi saya berangkat dari orang tua yang tidak punya, ya. Orang tua saya tidak punya, bapak ibu saya tidak punya. Saya datang kepada orang tua saya, bapak dan ibu saya membawa uang dolar, tebal, ya. Uang satu lembarnya 100 dolar, 18.000, ya, dolarnya tambah 20 juta. Saya bawa ke orang tua saya, beliau gemetar. Ini adik-adik pernah nggak pegang dolar? Nah, apa kata saya pada saat itu? Mama, karena saya orang Banjarmasin, ya, saya asli Banjarmasin. Saya bilang, Mama, Abah kan belum haji. Abah, Mama, saya daftarkan haji, ya. Masya Allah, ya. Nah, di situ menjadi satu pelajaran buat anak-anak kami semua. Ketika kita dekat dengan orang tua, kita sayang dengan orang tua, pada saat itulah karunia Allah luar biasa. Tidak lama di tahun 2003 saya pada saat itu mendapat beasiswa di Pak Menteri Agama untuk bisa kuliah di Al-Azhar University, ya.
Tapi takdir Allah, ketika saya pulang ke pesantren saya, ditanya oleh kiai saya itu beliau juga sering di sini karena salah satu pendiri pesantren As-Salam. Jadi pendiri As-Salam itu guru saya bersama almarhum Haji Anwar Ja'far, ya. Nah, pendiri As-Salam itu guru saya. Saya ceritakan saya mendapatkan beasiswa ke Al-Azhar. Malah beliau tawarkan putrinya. Kata beliau, bagaimana sampai ke Al-Azhar, apa saya nikahkan dengan putri saya? Kalau Ustadz gimana Ustadz? Milih yang mana Ustadz? Pilihan yang berat Ustadz ya. Nah, akhirnya saya istikharah dan saya pilih di tahun 2003 saya menikah. Saya menikah muda di usia 22 tahun. 22 tahun. Nah, pada saat itu biaya haji itu masih sangat murah, ya. Kalau nggak salah ya 20 jutaan lah kalau nggak salah. Kalau 2 orang ya 40, masih banyak sisanya. Saya datang kepada guru saya, ya, Bu Nyai. Saya bilang, insya Allah Bu Nyai, bismillah, saya siap ya untuk melangsungkan pernikahan. Pertanyaan saya, kira-kira Bu Nyai, maharnya berapa? Ya, maharnya berapa? Ini sombong sekali nih ya. Maharnya berapa? Apa kata beliau? Karena istri sampean ini adalah anak pertama, nanti kasihan adiknya. Kalau sampean kasih mahar yang tinggi 100 juta maharnya, kasihan nanti yang di bawahnya. Nah, kata beliau, udah jangan banyak-banyak. Kata beliau pada saat itu 2 juta aja cukup. Kata beliau, kalau di Jawa itu udah mahal ya, udah tinggi. Ya, jadi pada saat itu masih 100.000 ya, 50.000, ada 10.000 juga mahar kalau di Jawa itu. Itu 2 juta udah tinggi. Nah, habis itu saya sampaikan kepada keluarga saya yang di Banjarmasin. Keluarga saya itu banyak yang tidak pernah ke Jawa. Saya bilang, ayo didaftar. Siapa yang mau berangkat ke Jawa, alhamdulillah, insya Allah ongkosnya ada PP. Berkat Al-Quran. Saya sampaikan lagi kepada keluarga kiai saya, mertua saya yang ada di Jawa, silakan Pak Kiai, silakan Abi untuk bisa berangkat berapa orang saja, insya Allah hotel saya siapkan. Bukan dari orang tua, tetapi berkat Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran. Nah, hebatnya Al-Quran. Di tahun 2003 setelah saya menikah, saya ikut lomba lagi tingkat nasional yang dilaksanakan di Kalteng Palangkaraya. Tingkat nasional saya ikut 30 juz, juara 1 nasional. Kalau saya kasihkan, saya hadiahkan 2 haji untuk bapak ibu saya, abah dan mama saya, di tahun 2003 dari 40 peserta perwakilan tuan rumah, pada saat itu tuan rumah, saya mewakili tuan rumah, ternyata tidak ada yang juara 1 kecuali saya. Akhirnya katanya Pak Gubernur, nama beliau pada saat itu Pak Asmawi Gani, Gubernur Kalteng, kata beliau, saya hadiahi sampean karena sudah membawa harum nama Kalimantan Tengah, saya kasih hadiah 1 haji. Habis itu lagi ada sponsor dari PT Telkom juga ngasih 1 haji. Udah balik kan 2 haji dari nasional, dari Kemenak pusat, karena itu sebuah agenda. Pada saat itu siapa saja yang juara nasional mendapatkan haji, sehingga di tahun 2003 kami mendapatkan 3 haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah ya, luar biasa. Yang pertama kita senang dengan Al-Quran, yang kedua kita cinta dengan orang tua. Nah, jadi kalau kita susah itu jangan selalu ceritakan kepada orang tua, ya, jangan bikin hati orang tua itu susah. Kalau kita ingin kita itu berkah hidupnya, dimudahkan segala urusan, ceritakan yang enak-enak saja. Gimana di pondok? Nah, alhamdulillah Bu, saya kerasan, enak. Itu jangan Bu, saya nggak kerasa, saya sakit Bu, ini lagi bisulan.
terus gimana? Pulang. Nah, itu namanya tidak menyampaikan informasi yang bagus. Nah, jadi di tahun 2003 akhirnya saya alhamdulillah mendapatkan 3 haji, dipanggil lagi oleh Kementerian Agama Pusat, diminta untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional 30 juz di Iran, ya, di Tehran. Nah, jadi pada saat itu kenapa harus ke Tehran? Karena ke Dubai sudah pernah, jadi tidak mungkin lagi ke Dubai, jadi harus ke negara yang lain. Nah, alhamdulillah, ini sedikit cerita dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi anak-anak kami semua. Kita doakan juga tadi teman kita, ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, juga bisa menjadi syiar Ananda nanti bisa menjadi juara nasional, ya, dilanjutkan oleh kawan-kawannya semua, ya. Mudah-mudahan semuanya termasuk ahli Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan motivasi menghafal Al-Qur'an, kalau kita menghafal Al-Qur'an otomatis akan banyak baca Al-Quran, ya, akan banyak baca Al-Quran. Untuk bisa menghafal 1 kalimat, ya, 2 kalimat, itu otomatis diulang-ulang, maka akan banyak mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Baihaqi, ya, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Tuhan yang memiliki keberkahan, ya, dan maha luhur, berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati, siapa saja yang disibukkan dengan Al-Quran, saking sibuknya sampai dia tidak sempat untuk berzikir selain Al-Quran, dan tidak sempat pula meminta kepadaku, kata Allah, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, akan saya berikan kepadanya yang lebih afdal, yang lebih utama dari orang yang meminta, kata Allah. Kita kalau dikabulkan doa senang enggak? Senang kan? Nah. Lalu ada orang yang sudah doa, ya, ini tidak juga dikabulkan. Tapi ada yang senang baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, malah dia yang dikabulkan Allah. Bahkan apa yang bagus-bagus yang diminta oleh kawannya yang hanya berdoa saja tapi tidak sibuk dengan Al-Quran, malah diberikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran. Ini pentingnya kita terus, ya, senang baca Al-Quran. Segala permintaan kita, bahkan sesuatu yang belum terbersit, ya, itu pun akan Allah berikan. Saya sedikit juga bercerita, tidak jarang anak-anak kami semua, ya, artinya bahkan sering hal-hal yang remeh, la fakhra, ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk motivasi. Hal-hal yang remeh, misalnya dalam benak saya itu terbersit ingin sesuatu, misalnya ingin makan apa, gitu, ya, tidak lama datang. Ingin apa, tidak lama terwujud. Bahkan saya sampai takut, ya, sampai takut. Nah, dan saya yakin ini berkat Al-Quran, ya, berkat Al-Quran. Artinya yang kita tidak minta saja itu Allah kasih berkat Al-Quran. Wah, kalau gitu wali dong, gitu, ya. Ya memang orang kalau senang baca Al-Quran itu wali sudah, ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak ada kekhawatiran, ketakutan, ya, apa yang akan terjadi dalam masa depan, dan juga tidak ada kesedihan ketika terlewatkan apa yang tidak diraih. Itu orang yang wali Allah. Pada saat itu Allah anugerahkan kemudahan. Caranya apa? Yang paling mudah dengan Al-Quran. Ayo, mudah-mudahan semuanya termotivasi untuk senang untuk membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, mohon izin, kami ingin sedikit menyampaikan, kira-kira sampai jam berapa ya?
Berapa menit lagi? Ingin menyampaikan sedikit metode, ya. Jadi pesantren kami yang namanya Adin itu singkatan dari Akademi Tahfidz dan Tafsir Internasional Adin. Kami di saat awal membuka Adin itu membuat sebuah denah yang kami namakan denah bangsa. Bangsa itu bangunan sistem Adin bangsa. Kurang lebih ada 100-an program di sana. Dan perlu anak-anak kami ketahui, bangunan fisiknya belum ada, tapi lebih dulu yang kami bangun adalah sistemnya, bangunan sistem Adin, denah bangsa, ya. Termasuk metode tamam itu sudah ada ketika Adin belum ada. Metode Arqam yang ada di tangan kita ini Arqam namanya. Arqam itu awrad, rumus, Quran, ayat, mutasyabihat. Arqam. Arqam jamak dari raqam, artinya angka, angka-angka. Ya. Karena di dalam metode ini dia menyebutkan berapa kali terulang kalimat ini. Dalam Al-Quran 30 juz berapa kali, dalam juz 1 berapa kali, ya. Nah, itu angka-angka, arqam jamak dari raqam. Nah, ini sudah ada ketika Atin belum ada, ketika bangunan Atin belum ada, dan sampai saat ini pun Atin dalam usia 5 tahun masih belum punya masjid. Tapi alhamdulillah anak-anak kami semua dalam masa 5 tahun ini tidak kurang dari 200 orang yang sudah hafal Al-Quran mungkin. Alhamdulillah. Dan rata-rata 90% mereka adalah putra dan putri dari para tokoh. Ada yang orang tuanya punya lembaga, ada anak profesor, ada anak doktor dan lain sebagainya, ya. Kok bisa-bisanya masuk ke pesantren yang tidak ada sarana prasarananya? Ketika kami tanyakan apa masalahnya, kok berkenan untuk memasukkan putra putrinya ke sini, kata mereka cuma satu jawabannya: programnya, metodenya. Tidak apa-apa anak kami kalau harus mereka tidur dari kamar yang hanya dindingnya dari triplek, ya. Nah, tapi ketika mereka punya program termasuk metode, mereka luar biasa semangat. Sehingga alhamdulillah untuk saat ini santri kurang lebih yang ada saat ini 200 orang, yang sudah hatam dalam 5 tahun ini kurang lebih juga 200 orang. Nah, ya, metode ini kami buat sebenarnya langsung aplikatif. Jadi kami gabungkan dengan nahu dan sorof, ya. Tetapi perlu dipahami, karena di awal namanya aurad, jamak dari wirid, ya, aurad itu bukan dihafalkan, tapi secara otomatis akan hafal karena terus dibaca. Saya contohkan misalnya, ya. Di sini ada ayat wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-Baqarah ayat 25. Wa istinafiyah basyir fi'lu amr alladina wabashshiril ladzina amanu wa wawul 'athfi amilu as-salihatu jamak as-salihat wa amilus salihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Anna litawkid la harfu jar, hum lahum jannatun jamaknya jinanun au jannatun
anna lahum jannatin tajri yajriyani yajruna tajri min harfu jarrin tahta dharfu makan ha dhamir muttasil min tahtiha anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu an-naharu jamanya al-anhar tajri min tahtiha al-anhar wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama dharfu zaman ruziqu kullama ruziqu min harfu jar ha dhamir muttasil minha kullama ruziqu ila akhirih. Ini satu Al-Qur'an. Ya, satu Al-Qur'an. Nah, kelemahan kita orang ajam itu tidak tahu potongan-potongan kalimat. Ya. Maka kami berikan solusinya supaya santri itu tahu, oh ternyata di sana wa amilu, wawnya tersendiri. Ya, amilu asalnya dari mana? Amilu. Ya. Dan ini bukan berarti kitab i'rab, bukan ya. Kalau i'rab malah itu menyulitkan. Nah, tujuan kami hanya apa? Mencarikan jalan supaya para santri itu tahu sampainya pada kalimat alladzina itu dari mana, ya. Jadi alladzi mufrad, alladzani itu tasniyah, itu alladzina. Dengan sistem ini alhamdulillah kita juga paham maknanya karena kita tahu kalimat per kalimat ini jama, ya ini ada namanya mufrad, ya ada dhamir dan lain sebagainya. Coba sekarang dilihat di halaman yang simulasi metode arqam surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, coba bagi yang sedang membawa dicari simulasi metode arqam surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, di sana ya ayatnya wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya. Wawnya waw ataf atau afifah, waw ataf itu ada 9 kali. Apa saja kalimatnya? Yang waw ataf wattaba'u walakinna wa ma unzila wa ma uta wa zawjihi wa yata'allamuna wa la yanfa'uhum wa laqad wa la bi'sa. Habis itu ada 2 waw i'tiradiyah atau yang menyela-nyelai, wa ma kafara wa ma hum, dan ada istinafiyah 1 wa ma yu'allimani. Habis itu lagi ada ini yang huruf-huruf ya. Ada maknya yang mak nafi atau nafiyah. Contohnya wa ma kafara wa ma hum ada 4 kali, wa ma yu'allimani ma lahu fil akhirah. Karena di dalam bahasa ya ma itu bisa juga bermakna mausul yang dimaknai sesuatu yang, atau juga dimaknai tidak ya. Nah, ini pentingnya kalau kita tahu nantinya. Ini tidak dihafalkan, tapi kita baca saja. Nah, oke, kita lanjutkan di af'al. Ya, di sana af'alnya atau fi'il-fi'ilnya langsung kita cantumkan sampai kepada titik kalimat yang ada di Al-Qur'an di ayat itu. Wattaba'u fi'ilnya ya, maka dari asal ittaba'u. Baik, habis itu tatlu, yatluani, yatluna, tatlu. Habis itu wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru ya. Wa ma yu'allimani min ahad ya, atau yu'allimuna an-nasa as-sihra, bisa yu'allimani yu'allimuna. Habis itu unzila, ini salah tulis, harusnya bukan anzala ya tapi unzila, mabni lil majhul. Habis itu yaqula ya, hatta yaqula itu dari yaqulu yaqulani, nanti ada keterangan kenapa bisa nunnya hilang. Habis itu la takfur, dari mana? Fa huwa kafirun wa dzaka makfurun ukfur la takfur. Nah, habis itu lagi yata'allamuna, dari yata'allamu, yata'allamani, yata'allamuna. Habis itu yufarriquna, dari yufarriqu, yufarriqani, yufarriquna. Habis itu yadurru, dari dharra yadurru. Yanfa'u, dari nafa'a yanfa'u. Habis itu walaqad alimu ya, walaqad alimu itu alima, alimu. Habis itu ishtara, walaqad alimu laman ishtarahu gitu ya. Habis itu lagi wala bi'sa ma syarau bihi
sampai kepada syarau, itu dari syara, syaraya, syarau. Habis itu laukanu ya'lamun, kana kanu, ya'lamun, ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Ya bisa fi'il jamid atau ghairu mutasarrif. Baik. Nah, insyaallah ya anak-anak kami coba terutama yang belum hafal ya ayat ini, insyaallah saya sangat yakin dan sangat optimis ya, nanti coba dibaca berulang-ulang ini, saya yakin tidak akan lama Ananda akan hafal ya, tidak akan lama. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat ini. Ini berkahnya ulama dulu menulis namanya kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah itu dengan wazan ya. Kalau udah wazan itu menjadi mudah, sistematis ya. Nah, sistematis ya, ta'allamu, ya ta'allamani, ya ta'allamuna ya. Yu'allimu, yu'allimani, yu'allimuna ya kan? Nah, secara otomatis Ananda itu sudah langsung terprogram ya. Kalimat-kalimat itu, mufradat itu sudah Ananda kuasai, sehingga ketika buka Al-Qur'annya wattaba'u ma tatlus syayatinu ala asyayatin, di sana ditulis ya dari asma itu ya, asyayatin adalah jamak dari asyaitan, terulang 2 kali. Nah, habis itu ala mulki Sulaiman, dari mana kalimat mulk? Dari malaka yamliku mulkan. Baik, Sulaiman ismu alam, nama alam ya. Habis itu as-sihra, dari mana? Sahara yasharu sihran. Habis itu al-malakani alal malakaini ya. Nah, awalnya dari al-malaku 1 malaikat, al-malakani 2 malaikat. Kenapa bisa al-malakaini? Ada keterangan di sampingnya. Kemasukan ala ditambah al-malakan menjadi alal malakaini. Nah, majrur. Habis itu lagi di Babila ismu alam, ya Harut ismu alam, habis itu Marut juga, Ahad, fitnah. Nah, kalau yang memang berbentuk mufrad itu tidak kita sebutkan jamaknya ya. Jadi kita langsung kepada kalimat yang ada di ayat itu ya. Kalau memang di ayat itu berbentuk mufrad ya sudah kita sebutkan apa adanya. Tapi ketika dia jamak, maka kita carikan sampai ke jamaknya ya. Mufradnya pun akan tersebutkan di dalamnya. Nah, terus wa ma hum bidharrin ya, itu jamak. Maka dharrun, dharrani, dharruna. Kenapa bisa menjadi wa ma hum bidharrin? Karena kemasukan ba ya. Nah, di situ. Habis itu lagi ada dhamir. Dhamir di sana yang muttasil ada bihi terulang 3 kali. Wa zawjihi ishtarahu lahu. Yang tasniyah di sana ada minhuma. Yang jamak ada yadurruhum, yang fa'uhum ya, anfusahum. Nah, insyaallah Ananda kami ya, nanti coba ya, bahkan bagi yang sudah hafal sekalipun, yang sudah hafal ayat ini dengan Ananda diulang-ulang ya, insyaallah saya jamin hafalannya akan mungkin, hafalannya akan lancar ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan bahas di dalam coba kalimat al-miskin dan al-masakin. Coba ya, coba ditemukan al-miskin dan al-masakin. Nah, karena di dalam metode kita namanya arqam, awrad, rumus. Nah, di sana ada kalimat rumus. Matematika aja ada rumusnya. Kimia, fisika ada rumusnya ya. Saya mohon maaf ya, kurang begitu tertarik dengan metode yang terlalu apa ya, kurang membumi. Jadi contohnya kita harus dengan otak kanan ya, kita harus dengan ini. Untuk bisa ke otak kanan itu kita kebingungan sendiri ya. Gimana caranya ini? Ya kita harus dengan cara dengan macam-macam ya, infinitif Al-Qur'an. Kita harus dengan galaksi Al-Qur'an, dengan apa segala macam itu, aduh rumit ya. Nah, lebih bagus langsung masuk ke dalam aplikasinya Al-Qur'annya langsung. Karena yang tadinya itu ini sudah bisa katanya dengan metode ini mudah menghafal rumus matematika. Iya matematika. Al-Qur'an beda dong. Nah, maka
saya lebih senang masuk langsung ke dalam Al-Qur'annya. Nah, contohnya adalah kalimat miskin, al-masakin. Miskin ya mufrad, masakin jamaknya. Ya. Nah, kapan kalimat miskin atau masakin itu berharokat dhammah? Kapan dia fathah? Kapan dia kasrah? Ya. Kita sudah punya rumusnya di sini. Di antaranya yang terbaca dhammah atau rafa itu ternyata di dalam Al-Qur'an. Ini dalam Al-Qur'an ya. Itu cuma satu kali, yaitu kemasukan kalimat hadara. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu ya, masakin. Hanya satu saja. Nanti cara menghafalkannya adalah hafalkan yang paling sedikit ya, otomatis sisanya lawannya. Saya contohkan seperti pelajaran yang tadi pagi di Aula Kemenak Provinsi Kalbar. Saya contohkan begitu mudahnya kita untuk mempelajari ahkamul huruf, kapan dengung, kapan tidak berdengung ya. Nah, bagaimana caranya? Yang hukum atau bab nun mati dan tanwin, pertanyaan, monggo kalau ada yang bisa menjawab ya. Nun mati dan tanwin itu banyak yang didengungkan apa yang tidak didengungkan? Yang tidak didengungkan. Maka yang dihafalkan yang tidak didengungkan. Ada 8 huruf, 6 huruf idhar, yaitu huruf halaq, hamzah, ain, ha, ghain, kha, ketambahan idgham bila gunnah, lam, ra, selesai. Selebihnya berarti dengung. Nah, selanjutnya hukum atau bab mim mati ya, mim mati. Banyak yang dengung atau yang tidak berdengung? Yang banyak yang tidak berdengung ya. Ya, yang sedikit adalah yang berdengung. Yaitu kapan ketemu dengan huruf mim dan huruf ba ya. Bab tasdid, banyak yang berdengung apa yang tidak berdengung? Yang tidak berdengung yang lebih banyak. Maka yang dihafalkan adalah nun dan mim tasdid. Alhamdulillah dengan sistem ini cepat bisa diterapkan ya. Nah, selanjutnya sekarang yang di nunnya miskin atau al-masakin yang harokatnya fathah. Harokatnya fathah itu 5 kali dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama kemasukan kalimat ata ya. Ata yu'ti ya. Nah, di sana ada ayyutu, yu'tu. Nah, kenapa ayyutu? Yu'tu ya karena kemasukan an. Ayyutu. Habis itu lagi amarnya ati ya. Nah, ayatnya wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ya, oke. Karena ada ata, ada ayyutu, ada ati, wa ati dal qurba haqqahu wal miskina. Nah, selanjutnya itu sudah 4 ya. Kemasukan kalimat at'ama. Ya, at'ama yut'imu, habis itu jamaknya nut'imu ya. Walam naku nut'imul miskina. Otomatis yang dihafalkan adalah yang sedikit ini ya, yang dibaca dhammah 1 kali, yang dibaca fathah 5 kali, selebihnya adalah kasrah ya. Nah, ini memang kami peruntukkan untuk anak yang sangat dasar, yang benar-benar tidak paham dengan nahwu shorof ya. Soalnya kalau kami terlalu detailkan itu yang ada pusing, menambah problem lagi. Maka kita bikin yang sesimpel mungkin ya. Nah, diantaranya dibaca kasrah adalah karena kemasukan huruf jar ya. Ada dengan huruf ba, ada huruf lam ya. Habis itu ada ala ya, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kenapa tidak saya masukkan idhofah? Pusing nanti kalian. Jadi cukup dikasih tanda ala saja. Kalau nanti mudhof ilaih, waduh ya kalian harus ini lagi gitu, pusing lagi. Maka yang penting ada tanda-tanda. Oh, nanti ada ala di dekatnya itu sebelumnya. Oh, berarti dia menjadi kasrah. Oke, ini sudah ya. Jadi rumus ini sangat banyak di Al-Qur'an. Ya, dari mana kami mendapatkannya?
dari banyak baca Al-Quran. Ya. Sekarang begini, ada kumpulan kalimat yang bersamaan. Ya, contohnya adalah darran wala naf'a, naf'an wala darra. Ya, di sana itu ada juz 6, ada juz 11, ada juz 13, ada juz 16, ya. Di situ ada 19, ada lagi ke atasnya lagi banyak, ya. Naf'an wala darra, darran wala naf'a. Bagaimana cara menghafalnya biar gak ketukar-tukar? Ya. Ternyata setelah kita rumuskan, ya, kalau kita buka Al-Quran yang halaman 15 baris, ya, kalau yang sebelah kiri darran dulu, darran wala naf'a. Kalau yang sebelah kanan naf'an dulu, itu selalu begitu. Nah, selalu begitu. Jadi qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Ini surah Al-Maidah yang sebelah kiri. Maka darran dulu. Tapi kalau yang sebelah kanan apa dulu? Naf'an dulu. Kapan saja ketemu? Pokoknya kalau kanan naf'an dulu, kalau kiri darran dulu. Itu namanya rumus. Masa matematika punya rumus, Al-Quran nggak punya rumus? Nah, ya, jadi seperti itu. Sekarang masuk lagi di jannat, ya, kalimat jannat. Coba dibuka lagi. Nah, jannat, ya, itu jamak, ya, dari jannah, jannat. Nah, itu ada yang jannatin, ada yang jannatun. Nggak ada jannatan, ya. Ya, karena dia adalah berbentuk ini khabar muannas, ya, jannat. Nah, jadi kapan dia dibaca jannatin, kapan dibaca jannatun? Ternyata kalimat jannatin di seluruh Al-Quran terulang berapa kali? 50 kali. Habis itu yang jannatun 17 kali seluruh Al-Quran. Nah, habis itu yang jannatin, ya, kenapa dia bisa dibaca jannatin? Itu yang pertama adalah alasannya adanya annalahum. Nah, walaupun di sini ada wabasyir, ya, tapi lebih condongnya ke annalahumnya, ya, karena di sana menjadi khabar, ya, jadi mubtada, ya, mubtada. Nah, jadi saya tidak membahas ke nahunya, tapi yang penting kalau ada annalahum itu jannatin apa jannatun? Jannatin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri, jannatin, ya. Jadi anak-anak kami semua, kalau lomba tingkat internasional itu Dewan Hakim kan dari beberapa negara. Mereka cukup pakai earphone begini sambil merem, ya, menjamkan mata, mulai ta'awud. Ini ta'awudnya ini kira-kira Arabi apa enggak? Jadi tidak boleh kita tanggalkan dulu Banjarnya, Sundanya, ya, Sulawesinya. Nah, tanggalkan dulu, harus Arab, walaupun bukan Arab, ya. Jadi kalau sudah baca Al-Quran itu dikira hidungnya mancung, padahal pesek. Nah, jadi apa? Itu penilaian tingkat internasional. Mulai ta'awud itu sudah dinilai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai di ta'awud dinilai. Kalau ta'awud ini masih ke Banjar-Banjaran, ya, atau ke Sunda-Sundaan, nah itu udah, ya, tidak perlu lama, disuruh turun. Nah, ya, ini pentingnya anak-anak kami semangat, ya, belajar, ya, semangat. Tadi pagi teman-teman sudah ada yang ikut program tamam, ya, bisa diajarkan kepada yang lain, ya, jadi sangat mudah, insya Allah. Nah, selanjutnya lagi yang sebelumnya ada inna. Nah, ada inna, nanti coba bisa dilihat di Al-Qurannya, ya, ada inna. Kalau yang surah Shad itu wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati adn. Nah, ya, jannati, karena ada wa inna. Jadi bisa jadi tidak di ayat, ya, tidak di ayatnya langsung, tapi yang sebelumnya.
Nah, jadi yang sebelum itu ada inna, itu jannatin. Habis itu kemasukan harfu jar, ya, fi, dan harfu jar min. Nah, itu ayatnya sudah disebutkan di sini, ada Yunus, Al-Hijr, ya, Al-Hajj dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian rujuk di dalam surah dan ayat itu. Nah, habis itu lagi, ya, ada kemasukan kalimat ada khala dan produknya. Bisa ada khala, bisa udkhilu, bisa yudkhilu, ya, maka pasti jannatin, ya. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin. Nah, jannatin. Habis itu lagi akhraja. Akhraja nukhriju, ya, nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin. Jangan tertipu dengan qinwanun daniyatun nanti wa jannatun, ya. Nah, jangan tertipu karena sebelumnya ada kalimat akhraja atau nukhrij, ya. Nah, itu rumus. Selanjutnya lagi ada ambata, ya, ada athaba, fa athabahumullahu bima qalu jannatin. Nah, ada ansya'a atau ansya'na di dalam surah Al-Mu'minun itu. Fa ansya'na lakum bihi jannatin. Nah, habis itu lagi basyara at-taubah, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum tin wa jannatin. Habis itu wa'ada, ya, ada a'adda, ya, ja'ala, amadda, itu adalah yang jannatin. Tapi yang kita hafalkan adalah jannatunnya karena lebih sedikit, ya. Adanya kanat, adanya lahum. Lahum tentunya tidak ada anna, gandengan annanya, ya. Jadi lahum jannatun. Nah, habis itu ada mubtada khabar. Ini perlu penjelasan sedikit nanti. Contohnya misalnya lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri, jannatun. Ini yang kita hafalkan. Nah, baik. Selanjutnya di sana ada yang setelahnya jannat, baik jannatun atau jannatin, yang ada sambungannya tajri min tahtihal anhar. Berapa kali? Berapa kali? 15 kali. Ayatnya disebutkan di sana. Al-Baqarah ayat 25, Yunus ayat 9. Baik, terus ada sampai ke bawah. Lalu yang masih disambung lagi sampai khalidina fiha, ada 11 kali. Ada yang disambung lagi sampai abada, ada 6 kali. Ya, yang paling terkenal adalah yang paling bawah itu al-bayyinah, ya. Nah, jadi jannat itu ada yang sampai al-anhar, ada yang sampai khalidina fiha, ada yang sampai abada. Ya, yang paling lengkap itu abada, itu hanya 6 kali. Al-bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ada abadanya. Nah, ya, itu hanya 6 kali. Yang terakhir, ya, yang menggunakan kalimat tanpa ada minnya, tajri tahtahal anharu, nggak ada minnya, itu hanya 1 kali dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini namanya rumus, ya. Baik, yang terakhir. Yang terakhir kita buka lagi halaman terakhir. Lafaz musaddiqun dan musaddiqan. Kapan musaddiqun, kapan musaddiqan? Yang musaddiqun itu 5 kali, yang musaddiqan 13 kali. Maka yang kita hafalkan yang musaddiqunnya kapan? Ketika ada jaa terulang 3 kali. Al-Baqarah 89, 101 dan Ali Imran 81, ya. Apa bunyi ayatnya? Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum, musaddiqun. Walamma ja'ahum rasul juga musaddiqun, ada ja'a. Habis itu lagi ada hada plus anzala. Nah, habis itu lagi ada hada.
ya. Ini yang musaddiqun. Kalau yang selebihnya itu adalah musaddiqan, yang kemasukan anzala. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا. Ya. Ada kemasukan anzala, ada nazzala. Contohnya misalnya di Ali Imran, ya. Ali Imran itu ayat ketiga. Apa punya ayatnya itu? Alif Lam Mim, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqa. Nah, itu ya. Habis itu kemasukan 'allama. Nah, 'allama itu dari wa yu'allimuhu-nya itu. Ya, wa yu'allimuhu dari situ wa rasulan baru wa musaddiqan. Nah, ada qaffa wa qaffaina, ada auha, ya. Habis itu ada basyara, ya, yubasyiruka itu. Habis itu ata, ya, wa atainahu, ada inna inni rasulullah ilaikum musaddiqa. Ini adalah rumus, ya. Maka adik-adik semua tetap optimis, ya, tetap optimis. Perbanyak baca Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an itu luar biasa, ya, luar biasa. Semakin banyak kita baca, di sana makin banyak keberkahan. Bahkan kita pun tidak meminta, ya. Jadi kita itu sampai lupa baca, saking sibuknya baca Al-Quran, tidak sempat minta lagi, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah, sampai lupa. Tapi sedang baca Al-Quran, ternyata Allah berikan yang lebih baik dari orang-orang yang meminta, ya. Terakhir saya ingin memberikan satu ijazah, satu amalan, ya, bagi yang sedang menghafal Al-Quran. Bila mana ingin hafalannya lancar, ya, nanti dibaca setelah sholat isya, ya, masing-masing, nggak harus berjamaah, ya, bacanya masing-masing. Itu membaca sanuqri'uka fala tansa 100 kali, ya, sanuqri'uka fala tansa 100 kali. Satu ayat itu. Habis itu sebelum tidur 21 kali, sebelum tidur 21 kali, ya. Bagi yang menghafal Al-Quran atau mungkin juga menghafal yang lain, ada menghafal nadhaman, ya, matan, ya, menghafal pelajaran, ya. Nah, jadi sanuqri'uka fala tansa. Itu setelah isya berapa kali? 100 kali. Sebelum tidur 21 kali, ya. Saya ijazahkan, ya, sebagaimana guru saya ijazahkan kepada saya. Kalian terima? Siap. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, ya. Alhamdulillah, memang pada perjalanan kami di Pontianak ini yang awalnya hanya menghadiri pernikahan, itu malah banyak daurahnya, ya, kurang lebih 7 kali daurah, ya, akan kita laksanakan. Besok malam diadakan lagi di Masjid Al-Hikmah, ya, di Sepakat sana. Habis itu insyaallah itu yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hati yang jembar, kalau bahasa Jawanya itu yang terbuka, ya. Allah berikan futuh kepada kita semua, anak-anak kami semua. Kalian jangan kecil hati, ya. Di dalam Islam itu ada namanya al-futuh, ya. Futuh itu dibukakannya hati. Karena ilmu agama itu tidak dilihat dari kecerdasannya, kepintarannya, tapi dari fotonya. Kapan foto itu didapatkan? Ya, ketika kita takdim dengan guru kita, ketika kita patuh, disiplin dengan peraturan, di sanalah ada foto dari Allah. Ya, semakin kita patuh, disiplin, ya, kita taat peraturan, bahkan kalau bisa kita khidmah, ada sampah diambil, ya, ada yang kurang rapi dibetulkan. Ini khidmah.
ini akan Allah bukakan pintu ya hikmah, dan juga Allah bukakan futuh kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan ahli ilmu kita yang manfaat, dan mudah-mudahan dibukakan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan layyina hayyina li ta'atika ibadatika ya Allah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا بعد مقامنا أو مجلسنا هذا يا الله ذنوبا إلا غفرتها ولا هموما إلا فرجتها ولا كروبا إلا كشفتها ولا مرضى إلا شفيتهم ولا فقراء إلا أغنيتهم ولا ظلم إلا نورتهم ولا جهلاء إلا علمتهم ولا حاجة يا الله ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طول أعمارنا في صحة وعافية وطاعة وعبادة. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa terasa 1 jam lebih kita bersama beliau mendengarkan apa yang telah disampaikan beliau. Tentu hal ini sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan beliau dapat kita cerna, dapat kita pahami, dan mudah-mudahan kita berusaha untuk mempraktekkan atau mengamalkan dari apa yang telah disampaikan beliau insyaallah. Dengan berakhirnya tausiah dan diakhiri dengan doa yang telah dipimpin beliau, dan insyaallah mustajab atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para santri, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Matur Anwar dengan kehadiran beliau menjadi motivasi besar dalam menuntut ilmu, mengikuti jejak beliau insyaallah senantiasa dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari bersama kita akhiri ta'lim kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pembawa acara pada malam hari ini kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Silakan dilanjutkan 1 sholawat. إمام رشدي يا سندي أنت باب الله معتمدي كفي دنياي وآخرتي يا إمام رشدي يا سندي أنت باب الله